Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Gempar Jayadi dengan nomor induk mahasiswa 18200100123 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Komputer Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Sarwati. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan sifat-sifat dan jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Jelaskan masing-masing. Langsung saja saya jawab. Untuk sifat-sifat hak kekayaan intelektual, yang pertama memiliki jangka waktu tertentu atau terbatas. Apabila waktunya telah habis, maka si pemilik merek, paten, dan semacamnya memiliki opsi untuk diperpanjang atau tidak diperpanjang. Untuk sifat yang kedua yaitu bersifat eksklusif dan mutlak. Eksklusif maksudnya hanya dimiliki oleh pihak yang mengajukan, sehingga jika ada pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, orang yang memiliki hak kekayaan intelektual bisa menuntut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup juga program komputer. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Hak cipta terdiri dari dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dan yang kedua yaitu ada hak paten. Hak paten terdiri dari dua, yaitu hak paten dan paten sederhana. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Sementara itu, paten sederhana adalah perlindungan terhadap setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis, disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Lalu yang ketiga ada hak merek. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Adanya hak merek berfungsi sebagai, pertama, alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Yang kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya, yang dimohonkan pendaftaran oleh orang. Yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya. Lalu yang keempat yaitu ada hak desain industri. Desain industri adalah kreasi yang berbentuk 2 atau 3 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi, serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan jelaskan yang pertama apa itu hak kekayaan industri dan apa itu hak kekayaan teknologi informasi. Oke, langsung saja akan saya jawab. Untuk hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu yang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan, karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme. Dengan dilegalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan, dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis atau benar-benar mirip dengan mudah. Dalam hak kekayaan industri, salah satunya meliputi hak paten dan hak merek. Yang kedua yaitu ada hak kekayaan teknologi informasi. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak dan komputer tidak dapat dipisahkan karena komputer akan bekerja apabila ada perangkat lunak yang ditulis oleh seorang programmer. Menciptakan perangkat lunak bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seorang analis sistem dan pemrograman. Oleh karena itulah, dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, hasil kerja seorang analis sistem dan pemrograman dapat dilindungi. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan dan berikan contoh etika profesi di bidang IT. Etika profesi teknologi informasi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari etika pada umumnya. Profesi pada bidang teknologi informasi menitik keberatkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi.
Profesi ini menciptakan produk yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang teknologi. Tanggung jawab dari profesi bidang teknologi informasi meliputi keamanan dan keselamatan data. Contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi yaitu pertama, tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. Yang kedua, tidak mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, tidak mengintip file orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Dan yang terakhir, tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otoritas. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan pengertian dari masyarakat informasi. Konsep masyarakat informasi muncul pada tahun 1970, di mana saat itu terjadi peralihan dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah suatu keadaan masyarakat di mana produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Ciri-ciri masyarakat informasi pertama yaitu kebutuhan. Adanya kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran dan bisnis, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana perkembangan kejahatan komputer saat ini? Berikan contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang ITE. Kejahatan komputer dan kejahatan mayantara dalam perkembangannya menunjukkan kerumitannya, baik dalam tataran kualitas maupun kuantitasnya. Ditemukan jenis dan modus kejahatan komputer dan kejahatan mayantara yang dahulu hanya dilakukan di dunia nyata. Saat ini sudah merambah ke dunia maya, seperti penipuan dan pengancaman melalui fasilitas internet. Terdapat pula lompatan besar beberapa jenis kejahatan yang sebelumnya tidak ditemui pada masa awal pemanfaatan teknologi informasi pada internet generasi pertama. Tiba-tiba muncul pada internet generasi kedua karena membutuhkan supporting system yang memang hanya tersedia pada internet generasi kedua, seperti carding, device, web trap, dan sebagainya. Selain itu, tampak pula bahwa cybercrime dalam modus operandingnya menggunakan kekinian teknologi informasi. Karakteristik ini mengharuskan pelaku untuk mempunyai pengetahuan dan senantiasa mengikuti perkembangan inovasi dunia teknologi informasi. Sifat inilah yang membedakannya dengan karakteristik kejahatan konvensional lainnya. Selanjutnya yaitu contoh kejahatan komputer. Cybercrime di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Contoh kejahatannya yaitu phishing, carding, serangan ransomware, penipuan online, SIM swap, peretasan situs dan email, dan yang terakhir yaitu kejahatan skimming. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 6. Jelaskan secara singkat kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah saya lakukan. Kegiatan pengabdian masyarakat kelompok saya dilakukan secara online dengan peserta dari wilayah Jalan Perumahan Kepa Durimas, Blok 20, Nomor 2, RT 3, RW 4, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan tema yang kami bawakan yaitu pemanfaatan internet untuk menciptakan kreativitas dalam membuka peluang usaha mandiri di era revolusi industri 4.0. Kegiatan tersebut diikuti oleh 13 peserta yang mana terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak maupun pemuda atau pemudi. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat merasa terbantu sekali dengan materi yang disampaikan mengenai cara berbisnis online dan bagaimana cara menggunakan aplikasi bisnis online. Sehingga masyarakat senantiasa ingin memulai kegiatan berbisnis secara online. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.